kita berdua, dan beliau adalah Pak Tirta nanti akan menjelaskan. Terima kasih ke Bapak Bupati juga bahwa pertemuan ini pertemuan yang cukup baik, yang nanti akan dijelaskan bagaimana cerita keluarga kronologis Twitter kemarin yang teman-teman hari ini mengapresiasi ini. Jadi nanti silakan Mas Pak Tirta menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari Mas Ana, Pak Sandi, dari timnya tim tokennya asik. Jadi meluruskan hal kemarin, jadi memang mungkin terjadi kesalahpahaman terkait dengan pemberitaan bahwa pada prinsipnya untuk asik itu sebenarnya tidak dilarang untuk dalam hal ini, karena kan memang masih dalam proses untuk penjualan seperti itu. Nah, untuk itu memang saat ini pun sudah ada dalam hal ini itikat baik justru dari timnya asik sendiri, dari Mas Anang dan Mbak Santi, yang nantinya akan didaftarkan kepada kami, sehingga nantinya akan masuk ke dalam lampiran peraturan Bapepti untuk menjadi diperdagangkan di pedagang kripto di dalam negeri sini seperti itu. Nah, dalam hal ini nanti prosesnya kami juga nanti akan koordinasi dengan timnya dari asik sendiri, dan tentu saja kami siap untuk bekerja sama dalam hal tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Berapa lama prosesnya? Prosesnya nanti bisa cepat, karena nanti kita tinggal melihat nanti dokumen-dokumen pendukungnya. Semakin dokumen pendukungnya lebih cepat, maka akan lebih cepat diproses. Itu dokumennya apa aja? Oh, dokumennya nanti itu ada di peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020, ada kriteria 30 kriteria. Jadi intinya yang pasti harus mempunyai white paper dan juga proses bisnis dan pengembangannya ke depan seperti apa. Dan termasuk itu nanti dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperlukan di situ. Mas Anang, itu dong tanggapannya kan di Twitter banyak tuh ibu-ibu yang protes katanya pas jadi teman-teman anjlok intinya kita bukan dilarang ya kemarin Ya. dari Bapak juga kemarin sudah kasih tahu ke kita bahwa bukan dilarang, tapi kita memang sedang dalam proses pendaftaran gitu. Cuma karena memang kemarin bahasanya dilarang, jadi banyak orang yang salah interpretasi apa ya. Karena banyak pihak yang merasa dirugikan, di Twitter juga ramai tuh. yang ibu pada protes, tanggapannya gimana Mas? Mungkin Mas Ilum CEO-nya akan bicara. Sebenarnya di pasar kripto itu ada istilah food. Nah, jadi food itu bagaimana pasar itu dibuat, ada yang dibuat takut lalu jual, nanti ada yang beli dari bawah. Sebenarnya kalau market, Mas Anang ini hype luar biasa. Ini adalah artis pertama yang menjadi pionir membesarkan kripto aset ya Pak Tirta. Kripto aset kita sepakat dari liquidity 190.000 US dollar, sekarang liquidity kita itu ada di angka 3 juta sampai 4 juta US dollar. Artinya secara market cap juga luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kita rugi atau apa segala macam, itu sih biasa lah, itu biasa dalam kripto. Tapi aturan mainnya Bapak Bupati, Pak, ya aturan main dalam ini dalam kripto ini atau kita nggak ada problem di aturan main yang dimaksud, kita nggak tahu. Jadi aturan mainnya sih nggak ada masalah, Mas. Jadi sepanjang ini nanti token asik ini akan didaftarkan, karena nanti kan akan diperjualbelikan di salah satu pedagang ataupun semua. Nanti ada beberapa pedagang di dalam negeri yang sudah terdaftar di Bapepti pedagangnya. Jadi karena pedagangnya sudah terdaftar di Bapepti, maka aset kripto yang diperdagangkan oleh para pedagang sudah terdaftar di Bapepti itu juga aset kriptonya harus dilakukan penilaian. Nah, nanti kalau misalkan sudah dilakukan penilaian itu sesuai dengan tadi peraturan Bapepti nomor 7 2020, nilainya sudah mencukupi, maka berarti itu layak untuk dijual. Kenapa layak dijual? Karena nilainya sudah bagus, berarti itu dianggap akan memberikan aset kripto ini bisa layak untuk dibuat menjadi alat investasi dan masih bisa dijamin tidak merugikan konsumen nantinya ke depan. Daftarnya sejak kapan? Ini nanti akan berproses. Pak, tanggapannya dong Pak soal tweetnya Pak. Lagi proses. Berarti kapan punya? Sejak kapan daftarnya? Kan kita nggak tahu. Ya, kita sudah proses. Per hari ini kita akan masukin kita proses. Pak Bupati, tanggapannya dong Pak soal tweetnya dilarang itu Pak dari Bapak Bupati sendiri gimana? Intinya sih yang Twitter kemarin kan memang ini kan
istilahnya kita kan ada berbagai yang melaksanakan, ada adminnya. Mungkin dalam hal ini admin melihatnya kan dari sisi bahwa ASIK ini belum masuk di daftar Perba 7 2020 seperti itu. Nah, kami melihatnya karena kami dari Biro Pembinaan Pengemasar, tentu saja kami mengedepankan dari sisi pembinaan. Tentu saja kami siap menerima bila ini akan melakukan proses pendaftaran yang tujuannya adalah supaya ini juga nanti dapat diperdagangkan, sudah dinilai dan justru akan melindungi juga bagi para konsumen yang akan membelinya seperti itu. Jadi kami nanti akan coba luruskan Twitternya Pak. Tapi dengan Berarti Twitter itu akan ada pelurusan dari pihak Bapepti ya Pak ya? belum. Oh, udah naik sekarang. Ya, mungkin banyak pertanyaan juga. Kenapa sekarang masih terjadi perdagangan? Kok bisa dijual? Itu kan? Iya. Itu juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHANS, Decentralized Exchange dan Decentralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Decentralized Exchange karena di bawah putih. Kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange dan di internasional di Patrick Swell. Itu yang kita lakukan hari ini karena ada juga di dalam Perba 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 jadi peringkat 500 di dunia. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga jadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah, kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita sama sekali, tidak ada pelanggaran di sini. Makanya alhamdulillah kemarin Pak Wakil Menteri Perdagangan. karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASIK dan lain-lain, makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran Bapepti kita kan baru beberapa minggu ya. Iya, Mbak. 2 minggu udah. Belum sebulan tokennya. Karena naiknya cepat jadi begini ya gitu. Tapi nanti akan diperdagangkan di mana? Di Yang pasti sananya. kita hari ini nanti sore saya harus ngomong juga bahwa nanti sore kalau teman-teman nanti mau datang kita ada di Albar itu kita akan menjelaskan bagaimana proses dengan Indodax, mudah-mudahan hari ini selesai. Kalau selesai hari ini kita akan umumkan bahwa kita akan melantai di Indodax. Mas Ana mungkin ada investor yang merasa rugi tuh di Twitter banyak banget. Ya tadi saya bilang ada foodnya. Saya nggak bisa merekayasa itu semua dan kita tim nggak bisa melihat itu semua. Tapi mungkin Karena investor yang investor yang benernya kita tuh pasti hubungin ke kita atau Semua telepon ke kita dan kita jelaskan. Kalau ada di grup ini, ASIK token kita bertanggung jawab, kita nyiapkan semua untuk edukasi, ada telegramnya, anggotanya udah 4.000, 5.000, terus yang 6.000. Sekarang yang untuk pembeli semua itu ada telegram itu udah 25 holders. Terus ada yang di internasional sudah ada hampir 20.000, total ada yang 40-50.000. Itu terjadi di sini. Kita siapkan itu semua dengan baik. Tidak ada yang tidak kita siapkan. Banyak edukasi yang dilakukan oleh kita. Kenapa? Banyak mama yang direct ke kita minta tahu, ingin tahu. alhamdulillah mereka masih hold. Banyak Mereka hold, nelpon ke Bunda, hold, dijelaskan sampai makanya Bunda tadi ngomong bahwa terima kasih ke Pak Mendak. Tadi malam menenangkan keadaan bahwa menyampaikan yang disampaikan. Akhirnya bergaul bersambut dengan Pak Tirta dari Bapak Presiden ini. Mudah-mudahan ini bisa diberitakan dengan baik. Banyak. Takutnya tidak Dua-duanya ya terus. teman-teman ya. bisa dibilang kepanikan investor aja nggak sih? Tidak ada yang panik. Wah, Tidak ada yang panik. kalau di dunia kalau Semalam ada yang dunia masuk 100 BNB kok mas. Tidak ada yang panik sebenarnya. Tapi ini hal yang wajar nggak sih? Wajar. Sideways wajar. Mas kalau dunia kripto ini kan memang kita nggak boleh baper, kita nggak boleh karena kita selalu bilang ke semua orang yang mau gabung sama kita do your own research gitu. Artinya kita bukan menganalisa keuangan kalian untuk orang yang tahu kripto kita udah enak menjelaskannya, tapi buat orang-orang yang baru mau ikut sama kita memang ada sedikit kita harus lebih lagi effort untuk memberi mereka pengetahuan yang lebih tentang apa ini kripto dan apa yang harus dilakukan. Tapi terus terang memang tweet kemarin makanya kita sampai datang ke Pak Tirta, kita bilang tweet kemarin itu membuat kita memang kemarin sedikit lebih sedikit shock karena banyak orang-orang yang tidak paham dan dipermainkan lagi oleh food tadi itu orang yang memang dia nggak suka aja karena kita kemarin luar biasa kenaikannya kan. Dan lagi kayaknya nggak layak kita ngomong putusan masalah itu bahwa kita hari ini mempersiapkan Bunda dengan saya mempersiapkan tim lagi menyusun rencana kita akan keliling Indonesia 1 bulan ke depan. Kita akan tur Indonesia bertemu dengan komunitas kripto di daerah untuk menjelaskan karena
Yang lebih concern dari kita berdua, ini keniscayaan yang kita akan lewatin. Blockchain, NFT, crypto aset. Ini bagian dari masa depan. Kalau kita tidak mengedukasi publik dengan hal ini, ya kita nanti jadi cuma beli-beli doang, tapi nggak tahu fundamental yang bisa dibangun dari sini. Artinya masyarakat sebagai pengguna dari akses pembeli papan asli tidak perlu khawatir dengan Nggak perlu, insya Allah nggak perlu. Mas, tanggapannya dong. Proyek kita semua jalan. Kalau ada juga artis yang belum terdaftar di Bapeti gimana, kayak Andre Kets atau Raffi itu gimana? Waduh, mungkin Mas Ya kan? Mbak Nin bisa jawab. Tanggapannya sama Ya, banyak sama artis tanggapannya yang nanti mohon agar segera berkoordinasi dan mendaftarkan juga dan siapkanlah dokumen-dokumennya sesuai dengan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Yap. Ya. Prosesnya berapa lama Pak? Prosesnya nanti tergantung kesiapan YouTube. Kalau kita prosesnya tergantung kelengkapan dokumennya Pak. Nanti setelah kelengkapan dokumen kita lakukan penilaian, karena penilaian nanti itu nanti bersama-sama dengan asosiasi. Kita ada 2 asosiasi di kripto ini, ada Asosiasi Blockchain Indonesia dengan Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia. Jadi nanti tergantung kecepatan juga penilaian dari stakeholder kami. Kalau stakeholder kami melakukan penilaian cepat, ya kami tinggal merevisi dari lampiran, karena ini kan cuma menambahkan lampiran saja, jadi tidak banyak berubah aturan. biasanya berapa lama prosesnya Pak kalau dalam pengajuan itu? Ya nanti kita lihat lah, kalau misalkan ini kan biasanya juga memasukkan lampiran itu kan diakumulasi dulu kan. Ada beberapa, kalau satu-satu keluar kan nanti peraturannya keluarnya selalu kita ganti gitu. Dukung ya guys ya. Terima kasih ya. Sedikit. Ya, Sob. Aurel ya.